Sahabat Andrew Nugraha yang spektakuler, apa kabar? Jumpa lagi bersama dengan saya di dalam program Andrew Nugraha Business Show. Andrew Nugraha friends, how are you? See you again with me on the Andrew Nugraha TV show program. Ketika seseorang ditanya, apakah Anda ingin sukses? Saya yakin tidak ada satu orang pun yang menjawab, saya tidak mau. Anda akan tanya siapapun, mereka akan berkata, saya ingin sukses. Saya ingin meraih sesuatu yang lebih daripada apa yang saya miliki hari ini. Saya ingin mencapai prestasi lebih dari apa yang sudah saya raih hari ini. Semua orang ingin meraih sesuatu yang lebih dibanding hari-hari sebelumnya. When someone is asked if you want to be successful, I'm sure no one will answer I don't want. You will ask whoever, they will say, I want to be successful. I want to achieve something more than I have from this. I want to achieve more than I have achieved today. Everyone wants to achieve something more than previous day. Nah, tapi pertanyaannya, apakah semua orang sukses? Banyak juga kan yang gagal. Banyak juga yang tidak sampai memenuhi apa yang mereka inginkan. Ada banyak orang yang mereka berusaha tetapi belum mencapai apa yang mereka inginkan. Well, but the question is everyone successful? Many also fail. Many also do not fulfill what they want. There are many people they try but have not achieved what they want. Nah, ternyata ada penghalang-penghalang yang bisa menghalangi kesuksesan kita. Apa saja? Ada 4M penghalang kesuksesan. M yang pertama adalah minder. Anda tahu apa itu minder? Mengapa seseorang bisa minder? Mengapa seseorang merasa dia minder? Karena fokusnya adalah apa yang dia tidak bisa lakukan, bukan apa yang dia bisa lakukan. Well, apparently there are barriers that can hinder our success. And I think there are 4 things that hinder success. The first thing is inferior. Do you know what is inferior? Why can someone be inferior? Why does someone feel inferior? Because the focus is what he cannot do, not what he can do. Semua orang punya kelebihan dan punya kekurangan. Semua orang pasti ada yang lebih dari hidupnya, ada juga yang kurang. Kalau Anda lihat orang sukses, kenapa mereka bisa sukses? Apakah mereka tidak punya kekurangan? Jawabannya adalah mereka juga punya. Tetapi kenapa mereka bisa berhasil? Karena fokus mereka bukan apa yang mereka tidak bisa lakukan, tetapi apa yang mereka bisa lakukan. Nah, ketika kita hanya berfokus pada apa yang tidak bisa kita lakukan, disitulah awal kita mulai merasa minder. Ketika kita mulai membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain, kita mulai melihat betapa hebatnya seseorang dan betapa tidak mampunya kita, maka saat itu juga kita akan menjadi orang yang merasa minder. Mengapa? Sekali lagi, karena fokusnya hanya pada kelemahan kita. Fokusnya hanya pada apa yang tidak bisa kita lakukan. Everyone has advantage and disadvantage. Everyone must have more than his life. There is also something lacking. If you see people succeed, why can they succeed? Do they not have flaws? The answer is they also have flaws. But why did they succeed? Because their focus is not what they cannot do, but what they can do. Now, when we only focus on what we can do, that's where we begin to feel inferior. When we begin to compare ourselves with others, we begin to see how great a person is and how incapable we are. So, right then we will become people who feel inferior. Why? Again, because the focus is only our weaknesses. The focus is only on what we cannot do. Jadi, sahabat spektakuler, kalau Anda mau sukses, M pertama yang harus disingkirkan dari hidup kita adalah minder. Tidak boleh minder, tetapi juga tidak boleh sombong. Minder dan sombong adalah hal yang berbeda, tetapi juga bisa mirip. Nah, minder jangan ada dalam hidup kita.
Kita boleh belajar dari keberhasilan orang lain, tetapi jangan melihat keberhasilan orang lain sampai kita merasa bahwa kita tidak punya apa-apa yang bisa kita lakukan. Jadi sekali lagi, M yang pertama, minder. Jangan ada dalam diri kita. So, spectacular friend, if you want to succeed, the first thing to be removed in our lives is inferior. You can be inferior, but you can't arrogant. Inferior and arrogant are different things, but can also similar. Well, don't feel inferior in our life. We can learn from the success of others, but do not see the success of others until we feel that we don't not have anything we can do. So again, the first thing to be inferior to is not in us. M yang kedua adalah malas. Ada banyak orang mereka sebenarnya punya segala sesuatu. Mereka punya kemampuan, mereka punya keterampilan, mereka punya cita-cita besar. Tetapi mengapa mereka tidak berhasil? Jawabannya adalah karena mereka malas. Ada banyak orang datang kepada saya dan berkata, "Pak, saya punya ide besar." Oke. Tetapi saya mau tanya, kenapa Anda tidak melakukannya? Anda tahu, selalu ada alasan yang membuat mereka tidak melangkah. Alasan untuk malas adalah sederhana, tidak mau melangkah pertama. Ada banyak orang karena mereka tidak pernah melangkah di hal yang pertama, maka mereka juga tidak pernah melangkah di hal-hal yang berikutnya. Ada banyak orang karena mereka malas untuk melangkah, mengambil inisiatif pertama, mengambil action pertama, menyebabkan mereka menjadi orang yang tidak pernah berhasil. The second thing is laziness. There are lots of people, they actually have everything. They have abilities, they have skills, they have big goals, but why can't they success? The answer, because they are lazy. There are many people who come to me and say, "Sir, I have a big idea." Okay, but I want to ask, why don't you do it? You know, there are always reasons why they don't go. The reason for being lazy is simple. Do not want to go first. There are lots of people because they never step in the first thing, so they also never step in the next meeting. Next things, there are many people because they are lazy to go. Take the first initiative, take the first action because they become people who never success. Mengapa banyak orang gagal dalam hidupnya? Karena mereka malas, bukan karena mereka tidak punya kemampuan. Jadi sekali lagi, ada banyak orang punya kemampuan, ada banyak orang punya ide, tetapi mereka tidak berhasil di dalam hidupnya karena mereka malas, tidak mau mengambil langkah pertama, selalu ada alasan untuk menunda, selalu berpikir nanti saja, selalu berpikir nggak usah sekarang, masih ada waktu, toh nanti juga masih bisa. Tapi tahukah Anda, malas merupakan penghalang kedua dari kesuksesan. So, the second thing, why many people fail in life because they are lazy, not because they do not have the ability. So, once again, there are many people who have abilities. There are many people who have ideas, but they don't succeed in life because they are lazy. Do not want to take the first step. There is always a reason to delay, always thinking later, always thinking there is no need. No, there is still time, anyway later is still can. Did you know that the laziness is the second barrier to success? Jadi kalau kita mau menjadi orang yang sukses, pastikan diri Anda menjadi orang yang rajin. Jangan jadi orang malas. Ketika Anda punya ide, mulai langsung membreakdown, merencanakan, mengambil step awal untuk melakukan sesuatu. Jangan menunda. Apa yang Anda ingin lakukan, segera kerjakan.
jangan ditunda, sehingga kesuksesan akan menjadi milik kita. So, if we want to be a successful person, make sure you become a diligent person. Don't be lazy. When you have an idea, start breaking down, planning, taking the first step to do something. Do not delay what you want to do. Immediately, do not delay, so the success will be ours. M yang ketiga adalah mati akal. Banyak orang ketika mereka sudah kena masalah, mereka tidak berpikir akan solusi, tapi mereka hanya melihat pada kendala-kendala yang ada. Dan karena melihat pada kendala-kendala yang ada saja, mereka jadi orang yang mati akal. Selalu hanya berpikir pada masalah, pada problem. Fokusnya pada masalah, pada problem, bukan pada solusi. Sementara kalau kita belajar dari orang-orang sukses, fokus kita, fokus orang-orang sukses adalah pada solusi. The third thing is that to reason. Many people, when they have been hit with a problem, they do not think of a solution, but they only look at the exciting obstacle. And because they look at the exciting obstacles, they become people who die of reason. Always only think about problems, focus on problems, not solution. Meanwhile, if we learn from successful people, our focus is on successful solution. Jadi penghalang yang ketiga ketika seseorang tidak bisa sukses adalah karena mati akal, tidak punya ide. Mungkin Anda berkata, Pak, saya orang yang sulit punya ide, Pak. Saya orang yang tidak punya ide banyak, Pak. Apa yang harus saya lakukan? Kalau Anda adalah orang yang tidak punya ide, mulai bergaul dengan orang-orang yang punya banyak ide. Kalau Anda adalah orang yang tidak punya banyak ide, Anda bisa mulai rajin membaca buku, karena dari buku-buku yang Anda baca mungkin akan menghasilkan ide-ide baru. Jadi, mati akal merupakan penghalang ketiga dari kesuksesan seseorang. Tadi penghalang yang pertama sudah saya sampaikan, minder. Yang kedua adalah malas. Ingat, perjalanan 1000 kilo selalu dimulai dengan satu langkah. Mobil Anda akan menjadi mobil yang menyenangkan ketika Anda sudah melewati gigi 1, kemudian baru pindah ke gigi 2, gigi 3, dan seterusnya. Jangan malas. Yang ketiga, mati akal. Pastikan diri Anda mempunyai banyak ide. Pastikan diri Anda bergaul dengan orang-orang yang memiliki banyak ide. Pastikan Anda selalu memiliki banyak ide yang bisa dikembangkan. Membaca buku-buku yang bisa memberi inspirasi, sehingga ketika Anda sedang menghadapi masalah, Anda mempunyai banyak ide. So, the third obstacle when a person cannot succeed is due to death of reason, no sense, no idea. Maybe you say, "Sir, I am a person who is difficult to have an idea, sir. I am a person who does not have many ideas, sir. What am I doing?" If you are a person who has no ideas, start associating with people who have ideas. If you are a person who does not have many ideas, you can start reading books diligently, because the books you read might generate new ideas. So then mine is the third obstacle to one success. I mentioned the first obstacle, inferior. The second is lazy. Remember, a 100-kilo journey always start with one step. Your car will be a fun car when you have started to pass first gear. Then move to second gear, then third gear, and so on. Don't be lazy. The third is dead sense. Ensure that you have many ideas. Make sure you get along with people who have lots of ideas. Always make sure you have lots of ideas that can be developed. Read books that can provide inspiration. So, when you are facing problem, you have many ideas. M yang keempat
yang menjadi penghalang kesuksesan seseorang adalah menunggu. Banyak orang mereka hanya kerjanya menunggu, menunggu, dan menunggu. Mereka tidak mengambil inisiatif untuk memulai. Mereka cuma menunggu orang lain menolong mereka. Mereka menunggu kalau nanti ada fasilitas. Mereka menunggu kalau nanti ada yang menolong. Mereka menunggu kalau nanti ada yang melakukan sesuatu baru mereka mengikuti. Penghalang keempat dari kesuksesan seseorang adalah menunggu. Sementara kalau Anda belajar, orang-orang sukses, mereka punya kebiasaan, mereka punya kecenderungan tidak menunggu. Anda coba lihat, orang-orang sukses punya kebiasaan salah satunya. Kalau jalan, mereka cenderung jalan sedikit lebih cepat dibanding orang lain. Mereka belajar untuk bekerja sedikit lebih cepat dibanding orang lain. Mereka tidak menunggu, tidak ada fasilitas, no problem. Mereka melakukan apa yang ada dengan apapun yang mereka miliki. The fourth thing, which is a barrier to one's success, is to wait. Many people, they just to work waiting, and waiting. They didn't take the initiative to start. They are just waiting for others to help them. They are waiting for facilities later. They are waiting for someone to help. They wait for someone to do something. Then they follow. The fourth obstacle to one's success is waiting. Meanwhile, if you study, successful people have habits. They have a tendency to not to wait. You try to see successful people have a habit of one of them if their pet tends to walk a little faster than other people. They learn to work a little faster than others. They are not waiting, no facilities, no problem. They discover what is there with whatever they have. Ada fasilitas, oke. Tidak ada fasilitas, no problem. Jadi kesuksesan mereka tidak bergantung pada fasilitas saja. Penghalang kesuksesan yang keempat yang saya sudah sampaikan tadi adalah menunggu. Jadi kalau sampai hari ini kita masih punya kebiasaan selalu menunggu, dan menunggu. Kita hanya berharap suatu hari mudah-mudahan, maka kita belum menjadi orang yang punya inisiatif untuk Are there facilities? Okay, no facilities, no problem. So their success does not depend on facilities alone. The fourth barrier to success that I have just said is to wait. So, if to this day we still have the habits of always waiting, and waiting, we only hope that one day, hopeful, we will not be the initiative to do something. Jangan menunggu. Itulah sebabnya saya ingin katakan dan saya ingin ingatkan sekali lagi kepada sahabat spektakuler. Lakukan apa yang Anda punya di tempat Anda berada di saat ini juga. Jangan menunggu. Lakukan apa yang Anda bisa dengan apa yang kita miliki di tempat ini dan lakukan sekarang. Karena ketika Anda menunggu, maka kesuksesan tidak akan menghampiri diri kita. Sebaliknya, ketika kita mulai melakukan sesuatu, Anda mulai akan melihat kesuksesan demi kesuksesan mulai terbuka. Pintu-pintu kesuksesan mulai terbuka. Pintu-pintu jalan keluar mulai terbuka. Pintu-pintu baru terbuka. Anda tiba-tiba akan bertemu dengan orang yang Anda tidak pernah pikir sebelumnya. Anda mungkin tiba-tiba bertemu dengan teman lama. Kenapa? Anda tidak menunggu. Don't wait. That's why I say, and I want to remind once again to a spectacular friend, do what you have where you are right now. Don't wait. Do what you can with what we have in this place and do it now. Because when you wait, the success will not come to us. Conversely, when we start doing something, you will begin to see success for success to open up. The doors to success begin to open. The exits begin to open. New doors open. You will suddenly meet people you have never thought of other. You might suddenly meet an old friend. Why? You don't wait. Jadi ada 4 M penghalang kesuksesan. Yang pertama adalah
minder. Yang kedua adalah malas. Yang ketiga adalah mati akal. Yang keempat adalah menunggu. Lakukan semua dengan baik. Jangan lakukan 4M itu. Terobosi semua penghalang-penghalangnya. Anda akan jadi orang yang berhasil. So, there are 4 things that stand in the way of success. The first is inferior, the second is lazy, the third is mind numbness, the fourth is waiting. Do everything well. Do not do 4 things. Break by all the obstacles. You will become a successful person. Anda mengikuti kami via Facebook, Instagram, Twitter, dan semua sosial media lainnya. Saya pernah menulis ini. Beda antara orang yang sesekali berhasil dan terus-menerus berhasil adalah bagaimana dia menjalankan proses kerjanya secara konsisten. Hargailah sebuah proses, karena itulah yang membuat Anda terus-menerus berhasil. Saya berharap sahabat spektakuler menjadi orang yang bukan hanya sesekali berhasil, bukan hanya 1 kali berhasil, tetapi bisa berhasil terus-menerus, terus-menerus, terus-menerus. Caranya adalah jaga konsistensi Anda. Mulai lakukan sesuatu dengan apa yang Anda miliki, dengan apa yang Anda bisa, dan terus konsisten. Jika Anda menyukai program kami, silahkan Anda like, komen, dan subscribe di YouTube kami. Dan semoga apa yang saya sampaikan akan menambah kesuksesan Anda. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberi inspirasi buat Anda. Akhirnya, tetap semangat dan jangan pernah menyerah, karena apapun yang terjadi selalu ada jalan keluarnya. Ingat, kita tidak dilahirkan sebagai orang gagal, tapi sebagai pemenang. If you follow us via Facebook, Instagram, Twitter, and all other social media, I once wrote this. The difference between a person who is successful and continues to succeed is how they run his work process consistently. Respect a process because that's what makes you continuously successful. I hope that my spectacular friends will become people who not only succeed once in a while, not just once, but can success continuously. The trick is to maintain your consistency. Start doing what you have and what you can, and continue to be consistent. If you like our program, please like, comment, and subscribe on our channel. And hopefully what I say will add to your success. Hopefully what I have said can be an inspiration for you. Finally, keep your spirits up and never give up. Because whatever happens, there is always a way out. Remember, we are not born like people who fails, but as winners.